Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Baik, anak-anak Abi yang dirahmati Allah, ketemu lagi nih dengan Abi Hilman di materi kelas 9 dengan tema iman kepada hari kiamat. Oke, baik anak-anakku semua, silakan dipersiapkan alat tulisnya, dipersiapkan juga buku tulisnya, karena kita akan mempelajari pembelajaran pada hari ini dengan semangat. Oke, sepakat ya? Baik, sekarang silakan dibuka Quran surah Al-Hajj ayat ke-7. Kita baca sama-sama ya. Ini dalil tentang hari kiamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Shadaqallahul azim. Artinya adalah, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Baik, selanjutnya adalah pengertian iman kepada hari akhir. Percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Nah, itu adalah pengertian dari iman kepada hari akhir. Baik, selanjutnya kiamat itu dibagi menjadi dua. Ada kiamat sugro dan juga ada kiamat kubro. Untuk penjelasannya, mari simak pengertian berikut ini. Dari segi bahasa, sugro itu berarti kecil. Jadi kiamat sugro artinya kiamat kecil. Nah, apa sih pengertiannya? Apa itu kiamat sugro? Nah, ini dia pengertiannya, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Nah, itulah pengertian daripada kiamat sugro. Dari segi bahasa, kubro artinya besar. Jadi, kiamat kubro adalah kiamat besar. Nah, adapun pengertiannya yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yaitu alam akhirat. Itulah pengertian kiamat kubro. Baik, berikutnya adalah tanda-tanda kiamat. Berikut tanda-tanda sebelum datangnya kiamat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, keluarnya Dajjal yang mengajak manusia kepada jalan kesesatan. Yang kedua, keluarnya Al-Mahdi yang akan menegakkan keadilan. Dan yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Lalu kemudian yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Lalu kemudian yang kelima, munculnya awan hitam. Yang keenam, terbitnya matahari dari sebelah barat. Dan yang ketujuh, keluarnya binatang melata pada pagi hari. Baik, itulah tanda-tanda kiamat. Selanjutnya, kita akan berada dalam rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yang pertama ada alam barzah atau yaumul barzah, di mana manusia berada di alam kubur. Setelah itu ada yaumul ba'as, di mana manusia nanti dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing. Lalu yang ketiga ada yaumul mahsyar, di mana manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat, yaitu padang mahsyar. Lalu kemudian yaumul hisab, di mana manusia nanti akan dihisab, diperhitungkan semua amalnya, baik dan buruknya. Lalu setelah itu manusia akan menuju ke yaumul mizan. Manusia akan ditimbang mana amal baik dan amal buruknya. Nah, lalu kemudian yaumul jaza, manusia akan dapat
balasan dari Allah. Kalau misalkan amal baiknya lebih berat, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Namun sebaliknya, kalau amal buruknya lebih berat, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah min zalik. Baik, selanjutnya kita harus mawas diri dari kemaksiatan dan kebiasaan buruk. Dengan cara apa? Yang pertama, menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat adalah kekal selama-lamanya. Yang kedua, mempercayai adanya surga dan juga neraka, sehingga akan lebih termotivasi untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, lebih bersemangat dan disiplin dalam beribadah seperti sholat dan juga menunaikan zakat. Dan yang keempat, lebih bersemangat dan ikhlas dalam beramal soleh. Lalu yang kelima, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut akan mendapatkan siksa di akhirat nanti. Dan yang keenam, mencari lingkungan yang baik dan berteman dengan orang-orang saleh. Dan yang ketujuh, mengisi waktu luang dengan membaca Al-Quran, berzikir, bahkan mendengarkan ceramah agama. Lalu yang kedelapan, senantiasa berdoa kepada Allah dan meminta pertolongannya agar nikmat dalam beribadah dan mampu menghindari perbuatan maksiat. Oke, baik. Demikian materi iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita renungkan sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih mawas diri dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu ya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.